PB Taxen, Tax Updates. Pembatasan tanggung jawab. Informasi berikut ini hanya bertujuan sebagai bahan referensi dan tidak digunakan untuk pengambilan keputusan tanpa berkonsultasi dengan pihak profesional pajak yang tepat. Penggunaan nilai buku dalam rangka restrukturisasi perusahaan. Salah satu strategi untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi operasional perusahaan adalah dengan melakukan restrukturisasi, yang dapat dilakukan melalui penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha. Namun, apabila proses restrukturisasi perusahaan tidak memperhatikan ketentuan perpajakan yang terkait, maka dapat menimbulkan beban perpajakan yang signifikan kepada wajib pajak. Aspek pajak penghasilan. Ketentuan perpajakan mengatur bahwa wajib pajak harus menggunakan nilai pasar atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambil alihan usaha. Namun, wajib pajak dapat menggunakan nilai buku setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak atau DJP. Untuk mendapatkan persetujuan penggunaan nilai buku, wajib pajak harus mengajukan permohonan kepada DJP paling lama 6 bulan setelah tanggal efektif, dengan melampirkan surat pernyataan yang memuat alasan dan tujuan. Wajib pajak juga harus memenuhi persyaratan tujuan bisnis dan memperoleh surat keterangan fiskal dari DJP. Persyaratan tujuan bisnis terpenuhi apabila 1. Menciptakan sinergi usaha yang kuat dan memperkuat struktur permodalan, serta tidak dilakukan untuk penghindaran pajak. 2. Kegiatan usaha wajib pajak yang mengalihkan harta masih berlangsung sampai dengan tanggal efektif. 3. Kegiatan usaha wajib pajak yang mengalihkan harta wajib dilanjutkan oleh wajib pajak yang menerima pengalihan harta, paling singkat 5 tahun setelah tanggal efektif. 4. Kegiatan usaha wajib pajak yang menerima harta tetap berlangsung paling singkat 5 tahun setelah tanggal efektif. Dan 5. Aktiva tetap yang dialihkan tidak dipindah tangankan oleh wajib pajak yang menerima harta paling singkat 2 tahun setelah tanggal efektif, kecuali pemindah tanganan dilakukan untuk tujuan peningkatan efisiensi perusahaan. Harta yang dapat menggunakan nilai buku merupakan harta yang telah dialihkan pada tanggal efektif, dan nilai buku yang digunakan adalah nilai buku pada tanggal efektif. Berikut kondisi penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambil alihan usaha yang dapat menggunakan nilai buku. A. Penggabungan usaha. 1. Penggabungan dari 2 atau lebih wajib pajak badan dalam negeri atau WPDN badan yang modalnya terbagi atas saham, dengan cara mengalihkan seluruh harta dan kewajiban kepada salah satu wajib pajak badan yang tidak mempunyai sisa kerugian fiskal atau mempunyai sisa kerugian fiskal yang lebih kecil, dan membubarkan wajib pajak badan yang mengalihkan harta dan kewajiban. Atau 2. Penggabungan dari badan hukum di luar negeri dengan WPDN badan yang modalnya terbagi atas saham, dengan cara mengalihkan seluruh harta dan kewajiban badan hukum di luar negeri kepada WPDN badan yang modal terbagi atas saham, dan membubarkan badan hukum di luar negeri yang mengalihkan harta dan kewajiban. B. Peleburan usaha. 1. Peleburan dari 2 atau lebih WPDN badan yang modalnya terbagi atas saham, dengan cara mendirikan badan usaha baru di Indonesia dan mengalihkan seluruh harta dan kewajiban kepada wajib pajak badan baru, serta membubarkan wajib pajak badan yang melebur. Atau 2. Peleburan dari badan hukum di luar negeri dengan WPDN badan yang modal terbagi atas saham, dengan cara mendirikan badan usaha baru di Indonesia dan mengalihkan seluruh harta dan kewajiban kepada badan usaha baru, serta membubarkan badan hukum di luar negeri dan WPDN badan yang melebur. C. Pemekaran usaha. 1. Pemisahan usaha satu WPDN badan yang modal terbagi atas saham menjadi 2 WPDN badan atau lebih, dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian harta dan kewajiban kepada badan usaha baru tersebut, yang dilakukan tanpa melakukan likuidasi badan usaha yang lama. WPDN badan yang dimaksud yaitu A. Wajib pajak yang belum go public yang bermaksud melakukan IPO. B. Wajib pajak yang telah go public sepanjang seluruh badan usaha hasil pemekaran usaha melakukan IPO. C. Wajib pajak badan yang melakukan pemisahan unit usaha syariah untuk menjalankan kewajiban pemisahan usaha. D.
WPDN badan sepanjang badan usaha hasil pemekaran usaha mendapatkan tambahan modal dari penanam modal asing minimal 500 miliar rupiah. E. Wajib pajak BUMN yang menerima tambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia sepanjang pemekaran usaha dilakukan terkait pembentukan perusahaan induk atau holding BUMN. 2. Pemisahan usaha satu WPDN badan yang modal terbagi atas saham dengan cara mengalihkan sebagian harta dan kewajiban kepada satu atau lebih WPDN badan yang modal terbagi atas saham yang dilakukan tanpa membentuk badan usaha baru dan tanpa melakukan likuidasi badan usaha yang lama. Hal ini berlaku bagi wajib pajak BUMN atau pemisahan usaha sehubungan dengan restrukturisasi BUMN dengan syarat tertentu. Atau 3. Pemisahan usaha 2 atau lebih WPDN badan yang modal terbagi atas saham dengan cara mengalihkan sebagian harta dan kewajiban dari usaha yang dipisahkan dan menggabungkan usaha yang dipisahkan tersebut kepada satu badan usaha tanpa melakukan likuidasi badan usaha yang lama. Hal ini berlaku bagi wajib pajak BUMN atau pemisahan usaha sehubungan dengan restrukturisasi BUMN dengan syarat tertentu. D. Pengambil alihan usaha. 1. Pengambil alihan usaha BUT yang menjalankan kegiatan di bidang usaha bank yang dilakukan dengan cara mengalihkan seluruh atau sebagian harta dan kewajiban BUT kepada WPDN badan yang modal terbagi atas saham dan membubarkan BUT tersebut. Atau 2. Pengambil alihan usaha dari suatu WPDN badan dengan cara mengalihkan kepemilikan atas saham WPDN badan yang dimilikinya kepada WPDN badan lainnya yang dilakukan sehubungan dengan restrukturisasi BUMN dengan syarat tertentu. Selain itu, terdapat beberapa ketentuan lain sebagai berikut. 1. Wajib pajak yang menerima harta dengan menggunakan nilai buku tidak boleh mengkompensasikan kerugian atau sisa kerugian dari WP badan, BUT, atau badan hukum di luar negeri yang mengalihkan harta. 2. WPDN yang menerima harta dalam rangka penggabungan usaha atau peleburan usaha tidak dapat membebankan pajak dan atau pungutan lain yang terutang di luar negeri dari badan hukum di luar negeri yang mengalihkan harta. 3. Wajib pajak yang menerima pengalihan harta mencatat nilai perolehan harta sesuai nilai buku dalam pembukuan pihak yang mengalihkan. Penyusutan atau amortisasi harta yang diterima dilakukan berdasarkan masa manfaat yang tersisa sesuai pembukuan pihak yang mengalihkan harta. 4. Pencatatan utang piutang antara wajib pajak yang melakukan pengalihan harta dan wajib pajak yang menerima pengalihan harta dilakukan dengan cara saling hapus atau offset, sehingga tidak diakui adanya pendapatan dan biaya atas penghapusan piutang. 5. Jumlah angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak yang menerima harta tidak lebih kecil dari penjumlahan angsuran PPh pasal 25 dari seluruh wajib pajak yang terkait. Jika terdapat peningkatan usaha, maka besarnya angsuran PPh pasal 25 dihitung kembali sesuai ketentuan yang berlaku. 6. Pelunasan PPh tahun pajak berjalan melalui pembayaran, pemotongan, dan atau pemungutan PPh dari WPDN badan dan BUT yang mengalihkan harta sebelum tanggal efektif dapat dipindahbukukan menjadi pelunasan PPh tahun berjalan dari wajib pajak yang menerima pengalihan. 7. Terhadap hak dan kewajiban perpajakan dari wajib pajak yang mengalihkan harta sebelum tanggal efektif beralih kepada wajib pajak yang menerima pengalihan harta. 8. Jika penggunaan nilai buku tidak disetujui atau DJP mencabut keputusan persetujuan penggunaan nilai buku di kemudian hari, maka nilai pengalihan harta dihitung kembali berdasarkan nilai pasar pada saat pengalihan untuk menghitung PPh yang terutang. Aspek pajak pertambahan nilai. Berdasarkan pasal 1A ayat 2 huruf D Undang-Undang PPN beserta penjelasannya, di mana pengalihan barang kena pajak atau BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha, sepanjang pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah pengusaha kena pajak atau PKP, tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP, sehingga tidak terutang PPN. Terima kasih sudah mendengarkan PBTexN Tax Updates.